Selamat pagi semuanya. Balik lagi sama gue Jeffrey di Skyler Crew. Konten gue hari ini, gue mau bahas alasan gue kenapa jadi motovlogger. Oke, langsung ke intinya aja. Jadi gini bro ceritanya. Mungkin mulai dari action cam dulu kali ya. Gua kenal sama yang namanya action cam tuh di sekitar tahun 2015 lah. Di tahun 2015 gua kenal sama action cam. Itu punya temen gua. Jadi dia beli action cam, kalau nggak salah mereknya Xiaomi kalau nggak salah ya. Dan pada saat itu yang namanya motovlog di YouTube tuh belum ada, mungkin ya belum terkenal lah, belum booming gitu. Nah, temen gue beli action cam juga, dia rekam video bukan untuk diupload di YouTube, tapi ya dia rekam video tuh hanya untuk bikin video di Instagram aja, upload di Instagram. Dan pada saat itu durasi upload video di Instagram kalau nggak salah ya masih 30 detik. Kalau sekarang kan 1 menit ya, yang feed itu, yang di feed. Dan emang dia beli action cam tuh untuk di motor, untuk dipasang di helm maksudnya. Gue juga aneh sih dulu, ini kamera apaan sih, kecil banget kan. Ya karena baru lihat juga sih dulu gua, itu zamannya kuliah lah, mendekati tingkat akhir. Jadi dari situ gua awal mula kenal sama yang namanya action cam. Dan gua juga pinjam sih kamera dia, lihat-lihat, oh gini bagus juga nih, simple, kecil kan buat di helm. Dan pada saat itu nggak ada sama sekali kepikiran buat jadi motovlog pada saat itu. Jadi ya gue hanya sekedar tahu aja gitu, oh ada action cam buat dipasang di helm gitu. Oh ya, gue mau cerita sedikit. Jadi pada saat itu sekitar 2015an dia punya action cam, beli gitu ya. Nah di tahun 2016 itu gue udah mendekati sama sidang kelulusan kuliah. Gue sering banget nginep di kosannya dia, karena dia orang Sukabumi, ngekos di Bandung. Jadi gue sering nginep lah di kosan dia, karena pada saat tugas akhir gue benar-benar sibuk banget, nggak ada waktu untuk pulang gitu. Jadi pulang kuliah ya udah langsung ngerjain tugas akhir, ngerjain laporan, ngerjain alat-alatnya gitu. Nah di tahun 2016 nih, itu udah injury time mau kelulusan banget. Pada saat gua mau bimbingan, kosan dia dibobol bro, dibobol sama maling. Jadi yang numpang di kosan dia tuh ada 3 orang, gua, Kevin, sama Fauzan, si Ojan. 3 orang, berempat sama si Agus. Nah pada saat itu kita mau bimbingan nih sama dosen pembimbing. Sekitar jam 10 pagi kita berangkat semua. Jadi di kosan tuh kesepi, gak ada siapa-siapa, sepi. Kita berangkat semua ke pembimbing. Tapi gua, Ojan, sama Kevin tuh bawa laptop bro. Ke rumah dosen tuh bawa laptop gua. Sedangkan si Agus yang punya kosannya, dia cuma bawa draft kopiannya aja. Jadi nggak bawa laptop sama sekali, flash disk dia nggak bawa. Semuanya ditinggal di kosan. Dan pada saat itu, pada saat kita semua lagi bimbingan, kosan dibobol sama maling. Ludes semua itu barang-barang dia, mulai dari laptop, flash disk, hard disk, sampai kamera juga ya, action cam dan DSLR-nya juga ludes semua. Aduh, Gus, lu pasti ingat Gus sama kejadian itu. Anjir, gua
sedih banget liatnya. Dan gua Kevin Ojan tuh ya langsung lah ngebantuin dia kan, ngeberesin skripsi, sidang akhirnya, laporannya gua kerjain karena tugas akhir dia tuh temanya tentang rancang bangun. Jadi bikin desainnya iya, bikin alatnya iya, dan bikin laporannya iya, perhitungannya juga. Jadi ya gue bantu juga lah, bikin part-part pakai CATIA gitu kan, part 3D-nya, part 2 dimensinya, drawingnya gitu. Gue bantulah dia, kasihan. Jadi ya itulah cerita sedikit gue ya, awal mula gue kenal sama Action Cam dan kejadian yang gue nggak bisa lupain dari masa-masa gue kuliah. Terus setelah lulus kuliah gue kerja 2016 gue lulus, dan pada saat itu juga gue langsung kerja. Gue kerja di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, perusahaan Jepang gitu. Dan lu tahu sendiri lah perusahaan Jepang kayak gimana jam kerjanya. Jam kerja gua pada saat itu 3 shift bro, shift pagi, shift siang, shift malam. Jadi benar-benar sibuk banget. Gua masuk hari Senin sampai hari Sabtu. Itu tuh masuk wajib bro, bukan lemburan hari Sabtu tuh. Dan hari Minggunya gua masih masuk, gua lembur. Jadi benar-benar nggak ada waktu lagi, apalagi buat kepikiran ngevlog gitu, bikin channel YouTube. Gue sama sekali gak kepikiran pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu dengan kesibukan gue gitu, gue sambil lihat-lihat Instagram, sambil nonton YouTube. Dan Instagram gue tuh isinya ya tentang motor semua gitu. Mungkin di sekitar tahun 2018 2019 gitu ya, gue tuh nonton YouTube-nya Mas Alit Susanto. Wah keren banget itu, gue kagum banget sama dia. Sampai sekarang pun gue masih nonton channelnya Alit Susanto. Ya salah satu inspirator gue juga ya, inspirasi gue juga. Gue nonton video dia. Kalau dari Instagram tuh gue sering liatnya dari Mr. November. Dia juga salah satu inspirasi gue banget, Mr. November. Makasih. Jadi 2018 2019 gue sering nonton YouTube yang isinya tentang motovlog gitu. Kemudian di tahun ya 2019-2020 lah, gue lihat Instagramnya punya Mr. November ya, yang sering pakai R25 sama Aerox-nya. Gue sering nonton video dia juga, dan disitu gue mulai tertarik sama yang namanya motovlog. Dan kebetulan di tahun 2020 ini lagi ada wabah corona gitu kan, dan produksi dari perusahaan gua tuh sedang turun. Jadi bayangin bro, gua kerja 1 minggu cuma 3 hari, bahkan pernah 2 hari gua kerja dalam 1 minggu. Apalagi waktu masa-masa PSBB ya, Jawa Barat, gua kerja cuma 2 hari anjir. Jadi banyak banget waktu luang yang gua sia-siain pada saat itu. Oke lah, minggu pertama gua masih bisa nerima gitu ya, masih ya senang gitu, libur Senin Selasa Rabu kerja, Kamis Jumat Sabtu Minggu libur. Minggu pertama masih senang, minggu kedua masih senang, minggu ketiga mulai bosan bro dengan libur 4 hari. Karena gua biasa kerja ya hampir full day ya 1 minggunya. Dikasih waktu luang ya gatel gitu, tangan tuh pengen gerak gitu. Jadi ya udah gua memutuskan untuk bikin channel YouTube, dan channelnya itu tentang motovlog bro.
Bentar gue mau nyari makan dulu. Aduh, nggak ada ini nih. Gue mau beli sesuatu. Ini orang gila ngapain nih? Sok ngamuk tuh lah. Sok ngamuk tuh. Tuh. Kita ada di gerawan aja. Serang ya? Hey. 40. Kembali 10. Yuk. Ya Bu. Iya. Emang dia lo kayak mana? Takut gue anjir. Takut ngamuk anjir. Bu. Takut gue anjir. Oke, jadi gue lanjutin ya. Tadi gue habis beli makan dulu, ketemu orang gila. Aduh, gue takutnya ngamuk dia. Gue parkir di situ, manggil-manggil gue juga kan tadi. Hei, katanya. Iya kata gue. Jangan didengar katanya orang gila. Tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi 2018, 2019 gue sering nonton YouTube-nya Mas Alit Susanto. Dan juga sering lihat Instagramnya Mr. November ya. Sampai sekarang juga masih gue lihat. Mereka inspirasi gue banget. Dan salah satu alasan kenapa gue bikin motovlog tuh karena motovlog tuh simple bro. Gue misalnya gue mau ya syuting gitu ya, ngambil bikin konten gitu ya, gue bisa pulang kerja bisa langsung bikin konten. Atau gue beli misalnya mau beli makan gitu ya pakai motor, ya udah gue sekalian bikin konten aja. Jadi ibaratnya ya, kata istilah sih, kata pepatah sambil menyelam minum air bro. Jadi sekalian kemana-mana ya gue bikin konten aja. Nah oke, balik lagi ke topik. Jadi karena jam kerja gue berkurang dan gue banyak santainya, anjay, gue mengisi waktu luang gue dengan membuat konten. Jadi gue rata-rata ya per minggunya tuh cuma kerja 3 hari bro. Jumat, Sabtu, Minggunya gue libur. Jadi gue nyepetin lah buat
mengisi waktu luang dengan cara ya ini bikin konten gini gitu bro. Jadi kenapa alasan gua bikin motovlog sekarang, alasannya ya karena pada saat itu di tahun 2015-an belum ada kepikiran sih, jujur ya, gue belum ada kepikiran pada saat itu. Tahun 2015-an tuh 2015-2016 nggak ada pikiran buat jadi YouTuber lah. Nah 2016 gue kerja, sampai sekarang gue masih kerja. Jam kerja gue tuh buset padat banget dulu ya. Gue masuk 3 shift, hampir nggak ada liburnya lah. Nah terus masuk di tahun 2020, ya udah, wabah corona merebak di Indonesia. Jam kerja gua makin berkurang, jadi santai gitu ya. Gua biasa sibuk, sekarang dikasih waktu yang longgar, ya udah jadi gua manfaatin aja. Gitu bro ceritanya. Jadi intinya alasan gua kenapa pilih konten motovlog, yang pertama karena saat ini waktu luang gue banyak banget. Yang kedua karena motovlog itu bikin kontennya mudah bro. Maksudnya mudah dalam artian karena gue tiap hari ya pakai motor, jadi setiap hari bisa bikin konten sebenarnya kalau niat ya, kalau lagi nggak males gitu. Yang terakhir karena proses editing dari konten motovlog itu nggak terlalu rumit menurut gua, karena ya apa adanya aja gitu ya. Kalau gua ngomongnya kurang jelas ya bisa di crop kan. Cuma hati-hati aja kalau bikin konten di motovlog karena resikonya tinggi bro, resiko kecelakaannya. Kalian kalau nggak ada tema lebih baik nggak usah bikin konten lah. Takutnya kan lu konsentrasi berkendara, terus juga kalian konsentrasi buat bicara gitu ya. Bicara itu menurut gua kalau nggak ada tema ya, lu ngarang-ngarang sendiri malah hilang konsentrasi berkendara bro. Jadi hati-hati aja, tentukan temanya dulu baru kalian ngevlog gitu, bikin konten. Itu sih saran gua. Oh ya, by the way, gue pakai 3 kamera. 3 kamera action cam. Yang di windshield itu gue pakai GoPro Hero 8. Terus yang di helm belakang gue ini itu gue pakai Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Dan yang di dagu gue ini, yang di helm ini gue pakai Ycam 4K punya temen kerja gue dipinjemin. Sebenarnya gue bercanda sih, jadi dia punya Ycam ini, terus gue bercandain kan ceritanya. Namanya Farhandika, tapi gue manggil dia Cemong. Mong, gue pinjem dong kamera lu buat bikin konten, kata gue. Gue niatnya bercanda, kalau dia nggak ngasih ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi tapi besoknya langsung dibawain, anjir salut banget gue sama lu Mong, makasih Mong. Jadi gue punya 3 sudut pengambilan gambar nih, lumayan kan. Hai, makasih Cemong. Oke, mungkin konten gue hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian juga bro. Dan gue juga mengucapkan terima kasih kepada inspirasi gue, Mr. November dan Mas Alit Susanto. Lu keren banget bro. Terus gue makasih juga ke Cemong nih. Dia udah minjemin kamera ini nih, Ycam 4K. Makasih Mong. Terima kasih banyak.
Oke, mungkin cukup sekian konten gua hari ini. Oke, gua Jeffrey Skylar Crew. Gua mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Oke, bye.